beli sepatu dan sebagainya. Jadi sudah merasakan bahwa uang itu penting. Nggak boleh ada jam, nggak boleh ada HP. Jadi di situ benar-benar merasakan hanya ada saya dan Allah gitu. Nah itu baru kali ini. Kalau saya nggak ikut organisasi kemungkinan nggak merasakan itu. Habis skripsi baru resepsi. Oh iya. Saya selalu mengutamakan kepentingan orang tua saya daripada kepentingan saya. Makan cuma sambelan, pakai minyak air putih, lauknya tahu tempe. Berarti kan biaya hidup saya nggak tinggi. Nah, wah itu modalnya gini-gini enggak. Nanti nek ada niat, insya Allah ada jalannya. Satunya modal adalah semangat kita juga. Gitu. Jadi kalau punya semangat, edit videonya buah yuk, boleh. Ini mahal enggak? Ini mahal ya? Enggak, ini murah kan tinggal minta sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada, kembali lagi ke channel YouTube BEM FKIP UPY dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta dalam kegiatan WOFI Ngobrol Motivasi episode ke-5. Yeay. Tak lupa kami selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Kenapa? Karena sekarang kan lagi musim pancaroba nih. Kadang panas, kadang dingin, dan kadang tidak menentu juga seperti ayang. Nah, daripada kita sakit hati, lebih baik kita mencegah seperti kesehatan kita. Baik, kali ini bersama saya Aulia Sania akan membersamai teman-teman dalam acara ngopi ini yang pada episode ke-5. Kali ini dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Nah, beliau merupakan alumni SMA 1 Kasihan Bantul, kemudian melanjutkan studi S1 Kimia di Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian menempuh S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya menempuh pendidikan S3 di Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pekerjaan beliau pernah menjadi guru kimia selama 1 tahun di IKIP Veteran dari 2006 sampai 2007, kemudian menjadi dosen di PGSD Universitas PGRI Yogyakarta selama 14 tahun. Wow, pasti pengalamannya sangat luar biasa ya. Nah, siapakah beliau? Mari kita sambut Ibu Wahyu Kurniawati SSI MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya sangat berseri-seri sekali ya pada hari ini. Bagaimana Ibu, sehatkah? Alhamdulillah. Harus sehat karena harus ketemu sama teman-teman BMF Ya. BMF KIP ya, FKIP UPY. Nanti tidak salah menyebut kampus. Dan kami dengar-dengar nih Bu, Ibu hari ini di hari ini dan jam yang sama ada undangan juga ya dari kampus dulu. Wah, beliau dari BEM juga. Oh, sehingga gitu. saya bilang saya dapat undangan dari ada teman-teman BEM, satu BEM masa lalu sama BEM masa kini. Wah, alhamdulillah sekali beliau kerso berkenan untuk hadir pada acara hari ini. Kita kasih aplaus dulu dong teman-teman semua. Nah, Bu, baik, kita mau mengulik nih untuk Ibu, karena kita kan jadi mahasiswa tidak harus menjadi mahasiswa yang berkualitas. Betul. Tidak boleh jadi mahasiswa yang kaleng-kaleng. Betul. Kita harus mempunyai bekal untuk diri kita sendiri untuk ke depannya. Nah, mungkin dari Ibu kita mau tanya nih, Ibu kan juga dari judul kita ada dosen kreatif entrepreneur. Nah, udah dari kata entrepreneurnya itu sudah pasti dosennya bukan kaleng-kaleng juga dong pastinya. Keren banget pastinya. Oke. Di sisi lain Ibu itu mengajar menjadi dosen di Universitas PGRI Yogyakarta ini. Ibu kegiatannya apa aja sih, Bu? Oke, ya. Kalau masuk dalam tema kali ini dosen kreatif entrepreneur ya. Iya. Jadi sebenarnya entrepreneur itu tidak bisa kita dapatkan secara ibaratnya secara mendadak begitu.
Jadi semuanya perlu proses. Nah, proses itu saya dapatkan dari kecil. Jadi sedikit cerita, bapak ibu saya juga seorang guru SD. Tapi beliaunya selain guru juga entrepreneur. Sehingga mungkin secara nggak langsung terbentuk di situ. Entrepreneurnya apa? Bapak selain guru SD juga ke ladang, juga punya peternakan sapi, juga jualan dedak, katol, tahu ya. Dan saya diikutkan dari kecil. Ibu saya selain guru SD juga perias pengantin dan sebagainya diikutkan. Sehingga ketika SMA itu pertama kali saya jualan souvenir. Jadi dulu mungkin teman-teman kalau pernah lihat di depan pintu ada yang souvenir yang nanti kalau kena angin bunyi ting 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 gitu. Ada kalengnya itu loh. Kalau kena angin nanti goyang terus bunyi gitu. Nah, itu saya beli dulu, harganya itu 7.500. Nah, pertama laku dijual 10.000. Yang terakhir saya rugi, dijualnya 5.000. Yang penting bisa dijual. Itu pertama kali merasakan entrepreneur seperti apa. Dan itu memang juga terbentuk dari kecil ketika ibu saya rias pengantin. Semua anaknya kan wajib harus menari, karena di rias pengantin ada hiburannya. Nah, dari menari itu pertama kali saya dapat honor itu ketika saya SD itu 5.000 untuk beli sepatu dan sebagainya. Jadi sudah merasakan bahwa uang itu penting. Ya kan, kalau orang tahu bahwa uang itu penting, kita bisa memanage, bisa mendapat uang seperti apa dan memanagenya seperti apa, sehingga kita bisa menghargai waktu kita untuk digunakan untuk apa, seperti itu. Itu latar belakangnya. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Kemudian Ibu kan jadi dosen di sini udah 14 tahun nih. Kalau sekarang Ibu mengampu mata kuliah apa aja gitu, Bu? Mungkin teman-teman online yang di sana masih siapa sih Bu Wahyu gitu. Iya. Saya mengajar, kalau awal-awal dulu dosen PGSD itu dosen tetapnya hanya ada 5 ya. Jadi sempat satu kelas itu ketemu saya itu 4 mata kuliah. Jadi kalau ketemu saya dengan mata kuliah apa ya gitu. Jadi kalau sekarang mahasiswa PGSD harus bisa semua mata pelajaran, mata kuliah itu dari IPA, matematika semuanya. Kami dulu ketika jadi dosen-dosen, ketika di awal juga bisa semuanya, harus bisa. Sekarang alhamdulillah dosennya sudah banyak sehingga saya mengajar di IPA. IPA 1, IPA 2, kalau dulu pendidikan IPA, nanti ada PPL dan sebagainya, karena baru studi sehingga saya terfokuskan untuk mengajar di IPA. Tapi selain itu juga sempat mengajar di kampus yang lain, itu mengajar mata kuliah kewirausahaan. Keren sekali. Kampusnya perlu disebut? Nggak perlu ya? Ya boleh Bu, boleh. Saya mengajar kewirausahaan di Unjani, Universitas Ahmad Yani. Iya, jadi ngajar di ya, kewirausahaan di sana. Oke. Kemudian Ibu kan sudah pasti banyak udah menjadi dosen lama, kemudian pendidikan Ibu juga sudah sampai S3. Kemudian kita boleh tahu nggak nih riwayat pendidikan Ibu apa aja gitu dari S1 sampai sekarang, sampai S3 gitu. Mungkin saya hubungkan ketika saya kuliah sama pengalaman organisasi ya. Karena di sini teman-teman kan teman-teman BEM otomatis kalian sering crash nih sama teman-teman yang nggak ikut organisasi. Wah, rapat BEM nih nggak bisa diajak kelompokan gitu ya. Mungkin banyak yang mengalami itu gitu. Jadi saya S1-nya pendidikan kimia. Nah, di tahun pertama itu saya di organisasi HASKA. Jadi kerohaniannya tingkat fakultas di bidang di staf pekaderan. Jadi mencari-cari orang nih, ayo gabung-gabung begitu. Terus tahun keduanya saya naik kerohanian lagi, tapi tingkatnya universitas, pekaderan lagi. Jadi sudah terbiasa untuk gelar kloso sama meja di tempat mahasiswa baru ospek atau apa, ayo Dek daftar sini begitu. Terus baru di tahun ketiganya saya di BEM Rema, BEM Republik Mahasiswa atau BEM tingkat universitas di UNY, saya di divisi Sospol, Sosial Politik. Iya. Dan kerjaannya
Kalau sekarang kan jarang ya mahasiswa ada yang demo ya. Saya Iya. dulu makanan sehari-hari itu demo, terus nanti pernah juga ini disemprot gas air mata. Ya, itu kan ada di titik nol itu, kantor pos itu. Nah, itu disemprot, kita lari ke Masjid Agung. Itu nanti long march dari UNY ketemu teman-teman UGM, terus nanti sampai ke titik nol begitu. Luar biasa. Kangen kadang suasana begitu. Wah, keren sekali, Bu. Terus itu kalau masa-masa Ibu kuliah kan banyak sekali organisasi dari BEM bawah sampai BEM Univ kan. Itu Ibu merasa capek nggak sih, Bu, dulu kalau kegiatan-kegiatan kayak gitu? Lucunya saya dulu itu malah nomor 1 organisasi, kuliah nomor 2. Waduh, keren sekali. Maksud saya adalah di situ saya bisa tertawa, bisa keluar semua apa yang saya rasakan begitu. Karena ada salah satu pengalaman ketika di organisasi itu kami harus naik gunung dan solo bivak. Solo bivak itu adalah kami dibawa naik truk. Ya udah, saya sudah tampilannya udah begini, udah pakai rok, jilbaban gitu ya, naik truk, terus di situ kita ditutup matanya, terus saya ditaruh tempat sini, teman yang lain taruh tempat mana gitu. Hanya berbekal ini mantrol suruh bawa mantrol 2 atau berapa itu dulu, silahkan membuat tenda sendiri, sama ada lilin sama kalau nggak salah garam. Takutnya ada ular atau apa. Ya udah, silakan mendirikan tenda di situ, nggak boleh ada jam, nggak boleh ada HP. Jadi di situ benar-benar merasakan hanya ada saya dan Allah gitu. Nah, itu baru kali ini saya melihat ada tayangannya Andrew Kalawet, mungkin teman-teman ya, sehingga ketika lihat itu saya mengingat saya yang tahun dulu gitu, bahwa ya udah, di hidup ini ya hanya ada saya dan Gusti Allah aja gitu. Ketika kita semua variabel dari kehidupan kita diambil satu-satu oleh Allah, misalkan jam tangan diambil aja gitu ya, itu di pagi hari setelah direview ada yang sholat subuh itu jam 10 malam. Karena apa? Kan habis isya udah tidur, kita nggak ada jam, nggak ada ini, merasa sudah udah lama saya tidurnya gitu ya. Ya entah dia sholat subuh atau apa, tapi jam 10 itu udah sholat. Ada yang sholat jam 10, ada yang sholat jam 11 gitu, karena merasa sudah tidur lama begitu. Nah, itu kalau saya nggak ikut organisasi kemungkinan nggak merasakan itu. Itu dari departemen apa, Bu? Itu saya masih di UKKI, jadi di kerohanian tingkat universitas. Iya. Jadi itu untuk meningkatkan rasa iman kita juga bisa ya, Bu? Iya, iman kita bahwa ya udah, kita percaya aja sama Gusti Allah begitu, bahwa segala sesuatu ya kita hanya bisa berusaha gitu, dan kita bisa hidup ini kan juga karena bantuan oleh variabel-variabel yang ada ya. Kalian aja kalau ketinggalan HP-nya udah rasanya waduh. udah bad mood, Bu. Sayang kalau menghubungi gimana gitu ya. Kalau zaman sekarang gabut. Oh, gabut. Iya, betul. gabut. Karena saya sering bilang ke mahasiswa, kalian ketika kuliah itu proses koleksi teman. Jadi ketika organisasi ini kan koleksi banyak gitu, untuk membentuk relasi kan. Habis koleksi nanti temennya diseleksi, siapa nih yang cocok gitu. Setelah seleksi jangan lupa skripsi. Ya, terakhir setelah skripsi dulu. Habis skripsi baru resepsi. Amin ya Allah. Ya, makanya semakin kalau semakin banyak ikut organisasi, otomatis link temannya kan semakin luas, tidak hanya satu prodi. Begitu, dan semakin banyak yang dipelajari dari berbagai macam karakter orang. Wah, keren sekali. Itu juga kalau zaman sekarang nyebutnya ilmu kehidupan ya, Bu ya. Gitu. Kita dibekali kayak gitu kan. Kita harus bisa memilih mana teman yang baik, itu juga bisa termasuk ya, Bu ya. Terus tadi kan Ibu udah bilang nih kalau Ibu malah lebih prefer ke organisasi nih daripada kuliahnya. Nah, itu tapi kok herannya kita, Ibu kok meskipun dulu aktif banget di organisasi tapi kok bisa mencapai S3 loh, Bu. Nah, itu mungkin kita boleh dong kasih tips biar kita harus balance antara kuliah dan organisasi meskipun kita lebih prefer ke organisasi begitu, Bu. Oke. Itu kalau yang pertama mungkin dianggap teman-teman alasannya klise ya, tapi itu yang saya percayai.
bahwa semuanya tidak lepas dari campur tangan Gusti Allah. Iya. Jadi ketika saya S1 itu saya sering puasa Daud. Jadi puasa nggak puasa Iya. gitu. Bapak saya, ibu saya walaupun PNS nggak pernah namanya memberikan fasilitas secara cuma-cuma. Maksudnya temen saya misalkan sudah dikasih motor, sudah dikasih HP, bapak ibu saya nggak. Jadi ketika saya sudah ada prestasi apa, baru punya prestasi apa, kamu punya tabungan berapa, baru saya tambahi. Nah saat itu teman-teman sudah punya HP. Nah saya belum punya HP nih. Akhirnya walaupun niatnya ya antara puasa Daud dan ngirit ya. Itu puasa Daud dikumpulkan bisa beli HP. Nah itu seperti itu. Otomatis itu juga membuat apa ya Mbak? Membuat kita insya Allah hablum minallahnya juga terjaga gitu. Insya Allah kan Allah juga tahu niat kita ya, itu seperti itu. Nah selain itu doa orang tua alhamdulillah saya selalu mengutamakan kepentingan orang tua saya daripada kepentingan saya. Saya yakin itu semua melancarkan studi kita, melancarkan kehidupan kita begitu. Terus yang ketiga, sebenarnya basicnya dari kecil saya suka belajar. Ya, sehingga ketika ada apa ya, maksudnya ada harus sesuatu yang dipelajari, yaitu saya pelajari begitu. Tapi jeleknya saya yang mungkin jangan ditiru ya, itu memang saya dulu masuk UNY itu tanpa tes. Jadi prestasi. Kan ada ya jalur prestasi itu. Karena nilai kimia saya 99. Kalau pantas ditulis kalau pantas ya biasa. Dan itu lucunya, cerita lucu boleh ya? Boleh sekali. Jadi saya tuh sering mengerjakan soal-soal itu di rumah LKS kalau dulu. Jadi guru saya itu Bukus kalau nggak salah ya. Itu kalau mengajar itu yang dilihat saya. Kalau saya sudah mangguk-mangguk lanjut gitu. Padahal semua yang lain masih keteteran. Itu salah satunya seperti itu. Karena saya suka. Tapi jangan bicara di mata pelajaran akuntansi. Kenapa itu Bu? Nilai saya ada 5-nya. Kenapa 5? Karena saya ngitung debit kredit kalau uangnya nggak ada susah saya. Realistis. Uangnya dikasih ini debit, ini kredit, insya Allah saya lancar. Padahal sebenarnya dua-duanya itu kan permainan rumus ya. Iya. Tapi bisa sama sekali saya nggak dapat nilai 5 gitu, kayak nggak nyaman aja di akuntansi itu, kayak sulit banget itu. Padahal debit kredit kan ya ini tapi nggak ada uangnya Mbak, jadi nggak bisa. Mungkin kembali lagi ke pertanyaan yang awal tadi, kan Ibu sudah mempunyai keinginan berwirausaha dari zaman sekolah ya. Kecil ya, dari jadi zaman sekolah. Iya. Ya, kemudian Ibu mengembangkan sampai sekarang nih. Iya. Kemudian jenis usaha apa saja yang sudah Ibu tekuni, yang sudah Ibu lampaui dari dulu banget sampai sekarang? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Bu. Yang pertama gini ya, kalau Anda kepengen nyaman, jangan entrepreneur, jangan. Karena entrepreneur itu pertama memulainya itu sulit, menjaganya juga sulit. Tetapi ketika sudah stabil, Anda holiday, yang lainnya tetap kerja lembur. Ya, begitu. Jadi memang alhamdulillah Allah kasih rezeki lagi. Enaknya adalah selain saya kerja punya pekerjaan tetap, kerjaan pasti, otomatis rekening tetap jalan, ada gaji gitu. Di lain ini ada entrepreneur. Entrepreneur itu membuat kita bisa holiday everyday ya. Iya. Holiday everyday. Tapi ya jangan melihatnya sekarang. Mungkin saya cerita dari pertama kali apa ya, saya usaha, tapi nek ngomong usaha itu kadang nggak enak ya saya itu. Terlalu banyak. Karena ini hanya titipan yang Maha Kuasa. Nanti kalau dihisap juga gitu. Makanya kebanyakan atas nama anak saya. Udah sedekah ya. Jadi saya nggak punya apa-apa. Jadi harusnya wawancara kan anak saya ya. Nah, jadi pertama, tadi pertanyaannya pertama ya, usahanya apa ya? Tadi jualan itu, terus habis itu ketika kuliah S1 memang saya tidak organisasi. Jadi tidak organisasi, tidak entrepreneur. Fokusnya ke tadi tuh demo, terus apa lagi tadi ya, mengikuti organisasi itu. Tapi itu saya yakini membentuk karakter saya sampai sekarang begitu. Habis itu
kerja jadi dosen di sini, pertama kali bisnis saya apa? Jualan mobil. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Anggapnya bukan kaleng-kaleng ya. Padahal tahu nggak idenya dari mana? Saya itu anak rumahan, nggak bisa jauh dari orang tua. Akhirnya saya sering laju Wonosari, Jogja. Asli saya Wonosari. Nah, kalau melaju saya sering batuk gitu dia kayak gitu karena kena angin. Kan berangkatnya pagi, pulangnya sore. Dulu kalau nggak salah wajib di kampus itu 8 jam atau 6 jam gitu. Jadi otomatis kan di sini berangkatnya harus lebih dari perjalanan 2 jam. Berarti kan 4 jam. 4 jam tambah 8 jam berapa? 12. Nah, berarti kan 12 jam saya di jalan, maksudnya di luar rumah. Akhirnya sakit itu sama bapak, ya udah ini latihan bawa mobil. Saya mulai belajar nyetir mobil kelas 6 SD. Wow, keren. Dan itu ada sejarahnya lagi, jadi panjang lagi gitu. Sejarahnya karena rumah saya di desa, jarang ada angkutan. Otomatis mau nggak mau harus latihan mandiri. Jadi kelas 4 SD latihan motor, kelas 6 latihan nyetir. Otomatis pas kerja jadi dosen sudah bisa bawa. Pas bawa, gaji saya nggak nutup untuk beli bensin nih. Iya kan? Belum dapat, apalagi Kijang. Dulu mobilnya Kijang kan lumayan boros ya, dari Wonosari lagi. Akhirnya saya iseng iklan di OLX. Ex dosen perempuan, lihatnya di kampus. Wah, berarti kan yang pakai perempuan, dosen pula gitu kan. Biasanya kalau dosen atau dokter perempuan itu, wah mobilnya terawat nih, nggak dinego-nego gitu. Lihatnya ke kampus, ya udah yang tadinya Kijang sampai akhirnya jadi 2 Great Corolla. Wow. Itu. Jadi kalau orang mengatakan wirausaha modalnya tapi nggak punya modal, saya nggak ada modal kan itu. Nggak modal, menjual mobilnya orang tua. Mobilnya orang tua itu yang saya jual. Akhirnya seperti itu dapat mobil. Jadi mobil bapak saya jadi meningkat lebih baru, yang satu jadi mobil saya gitu. Dan mengambil mobilnya itu dari mana? Kakak saya kan kerja di perusahaan mobil di Kerawang. Jadi kalau Sabtu Ahad saya ke sana nyari ambil mobil. Nanti pulang ke sini iklankan. Ada kejadian lucu. Mungkin yang di sini mahasiswa BK ada yang telepon gini, Bu mau lihat mobil. Oh ya, besok lihat aja di UPY. Oh ya, Ibu saya juga dosen di sana. Ternyata putranya Bu Ika. Begitu. Jadi ya cerita-cerita itu lumayan inilah gitu. Jadi pernah juga lihat orang lihat mobil kan parkirnya dulu di basement. Jadi dulu kantor kita, prodi kita PGSD itu kan di unit, sekarang di FE Fakultas Ekonomi. Kan bawahnya ada basement kan. Nah itu parkirnya mobil kan saya di sana. Orang kalau lihat mobil itu kan buka kap gini-gini. Nah ada sopirnya ini rektorat dulu Pak Muji bilang, kenapa Bu mobilnya rusak begini? Enggak, karena orang lihat mobil gitu. Jadi awalnya dari situ. Habis itu S2-nya alhamdulillah campur tangan Allah lagi. Jadi dosen, S2-nya dapat beasiswa. Wow. Nah, kaleng-kaleng perpisah. Jadi setelah dapat beasiswanya itu pertama untuk Bapak Ibu, beliau pengen apa? Oh, pengen HP, sudah saya belikan. Terus juga untuk adik-adik saya kan masih kuliah. Jadi yaudah ini saya bantu ini kayak gitu. Alhamdulillah saya merasa bahwa itu ada bagian mereka juga gitu. Terus itu saya tabung yang tadinya mobilnya Great Corolla bisa berubah jadi Pickup 206 begitu kan ceritanya. Udah setelah itu cepetnya gitu dari mobil itu akhirnya bisa beli tanah untuk membuat kos-kosan. Wow, gitu. Jadi kalau dikatakan iya modelnya pertama apa? Mobil bapak saya. tanpa bukan saya mengeluarkan modal yang banyak enggak, tapi dari situ. Nah, saya percaya apa yang ada di pikiran kita, pertama kita berani menekan diri kita enggak gitu. Karena juga banyak orang yang ketika sudah punya pendapatan, punya gaji tetap, langsung merubah gaya hidupnya. Jadi setiap hari boba gitu kan. gacoan. Nah, antrinya panjang. Oh, McD ya, padahal rasanya sama dengan roket chicken. Iya. Misalkan seperti itu gitu. Olive. Nah, misalkan seperti itu. Begitu sih. Jadi itu mungkin cerita singkatnya dari wirausaha ini. Dan itu nagih, Mbak. Nagih. Jadi ketika udah kan
ibaratnya kalau orang entrepreneur itu obah raubah ora mamah, tahu nggak? Iya. Kita harus bergerak, kalau nggak bergerak kita nggak makan. Beda dengan pegawai kan, kalau pegawai kan ya udah santai stagnan gitu aja. Kecuali kalau wah saya mau naik nih dari asisten ahli ke lektor, saya harus penelitian segini harus mencari ini, itu pun juga kembalikan ke hobinya masing-masing. Misalkan tadi Mbak Aulia ya di akuntansi tapi nggak suka atau nggak mood dengan akuntansi begitu kan, otomatis nggak bisa maksimal. Saya dulu juga kuliahnya seneng kimia, terus saya itu mau daftarnya itu farmasi, bapak saya nggak setuju. Gini, itu dilihat apoteknya di Wonosari ada berapa gitu. Karena apa, bapak ibu saya guru, jadi kepengennya ada putrane yang jadi guru juga. Benar. Nah, iya, dan saat itu mindsetnya kalau UNJ mesti jadi guru ya. Iya. Nah, padahal saya ngambilnya yang non kependidikan. Gitu, Kimia murni. Iya, kimia murni. Begitu ya sudah, akhirnya sampai sekarang ini gitu. Terus tadi Ibu sempat menyepil tentang kos-kosan nih. Mungkin iya. teman-teman bisa booking? tahu. Udah punya ini. Teman-teman yang masih online mungkin Bu masih cari kos-kosan, cari. mungkin bisa letaknya di mana saja, Bu? Oh iya, Gitu. baru satu sih. Iya, baru satu. Ada di Sono Sewu, di dekat kampus UPY juga, di Nitipuran belakang Soto Kadipiro. Oh, iya. Ya. Di sini Bu, Ya, gimana? jalan yang tingkat itu yang putih. Iya putih, putih agak ungu. Awalnya ungu terus saya cat putih. Iya. Oh, gitu. Terus pindah. Pindah penuh. Kalau sekarang penuh, alhamdulillah 17 kamar. Terus ini tadi saya habis main ke sana, ada 3 yang lulus dari mahasiswa YKY. Ya kan deket sama YKY. Iya. Ya 3 mahasiswa lulus. Jadi kebanyakan booking dulu, baru nanti tahun berapa masuk. Karena apa? Semua saya free kan, jadi wifi free. Sampai malah iklan nanti saya di sini. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Iya. Sampai dapur free, jadi nggak ada iuran gas dan sebagainya. Listrik free, pokoknya semua sampai spray pun juga sudah ada begitu. Lemari dan sebagainya sudah ada juga. Lengkap. Iya ada. Hanya satu, laki-laki nggak boleh masuk. Oh. Ya, dan itu iya. dekat masjid. Karena saya tidak hanya uangnya masuk ke saya saja, tapi saya juga mencari berkahnya. Saya hanya pakai suatu saat kalau anak saya kuliah di mana, misalkan ya di Oxford atau di Harvard. Amin. Amin, doa mereka dari TK itu ya. Itu Insya Allah kalau saya menjaga anaknya orang, mudah-mudahan anak saya dimanapun berada juga dijaga Allah di situ. Gitu ya. Makanya kadang kan juga ada yang kadang pulang malam, terus misalkan pulang malamnya itu dengan kan kelihatan ya karena tugas atau atau hanya main-main saja gitu ya. Itu ada yang lapor, Mbak ini jangan ini, kayak begitu. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, monggo silahkan. Jadi bukan kamu bebas melakukan apapun silahkan, enggak, saya menjaga itu semua gitu ya. Alhamdulillah, walaupun sekarang banyak berkembang kos LV ya di Jogja, tahu ya kos LV ya, yang campur putra putri ya, betul, semuanya ada, semuanya masuk, tapi saya mencoba enggak lah, saya cari berkahnya saja. Jadi itu Bismillah lah, doakan ya tahun depan banyak yang lulus nih, jadi ada yang masuk ya. Amin. Iya, gas kira semua. Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan kos dan masih cari-cari info kos, nah bisa hubungi Bu Wahyu ini. Wah. Kemudian tadi kita sempat dengar Ibu bilang kalau mempunyai usaha dengan atas nama putra ya, Bu ya. Oh ya, semua Iya. atas nama anak-anak saya. Mungkin bisa diceritakan kok bisa dengan atas nama putra Ibu. Oh, Terus iya. kemudian bagaimana cara mengembangkan Ibu gitu, bisa diceritakan? Oke, jadi anak saya itu 2. Yang satu namanya Naura Aunia Radisti, yang kedua Nafasa Asima Radisti. Jadi semua usaha saya dari kos-kosan, bimbel, sampai ke catering semuanya namanya Radisti. Dan aset-aset yang ada juga alhamdulillah saya atasnamakan anak-anak. Apalagi kemarin Covid, takut kalau terjadi apa-apa dengan saya ya. Iya. Terus oh ini untuk kakak, ini untuk mbak, itu sampai pernah mimpi membuat surat warisan coba. Ya Allah.
kok biayanya sampai segitu gitu. Jadi alhamdulillah sekarang anak di bawah umur asalkan punya KIA itu sudah bisa, sertifikat atas nama anak itu sudah bisa. Mikirnya saya adalah pertama, kalau saya diambil Allah, hisab saya nggak banyak, sudah saya sederhanakan ya. Yang kedua, sudah di planning ke anak sendiri-sendiri begitu, karena saya nggak bukan tipikal yang suka hedon. Mungkin sekali-sekali mungkin mau hangout kemana, main kemana, oke, tapi tipikal lebih senang di rumah. Sehingga kan biaya saya irit mbak, makan cuman sambelan, pakai minumnya air putih, lauknya tahu tempe, berarti kan biaya hidup saya nggak tinggi. Sehingga rumah pun juga mungkin saya nanti ketika anak-anak sudah menikah, saya mungkin juga hanya membutuhkan rumah yang secukupnya saya saja, enggak keselir resik-resik toh ya. Nah, jadi ya udah mikirnya saya begitu, dan itu untuk modal mereka juga. Tapi ada dampaknya. Aset itu kalau di atas namakan anak tidak bisa dijual. Oh, gimana itu Bu maksudnya? Iya, karena karena anaknya belum 17 tahun. Ya, kecuali misalkan sebelum 17 tahun mau dijual bisa, tapi harus sidang dulu kan, berarti ribet banget kan. Iya. Ya, jadi sudah merasa bahwa kayak ibaratnya kita buang hajat gitu. Kita nabung udah atas nama anak, ya udah selesai. Besok lagi nabung buat yang adiknya nih, ini atas nama selesai. Nanti untuk sekolahnya apa gitu. Nah, itu mikirnya saya memang kembali ke entrepreneur tadi, mikirnya pertama dulu kita itu kalau punya uang pertama kali ditabung ke emas. Saya dulu emas gitu, jadi kecil-kecil honor apa kecil itu saya tabung ke emas, nanti langsung ke emas batangan, habis itu baru ke tanah, habis itu dari tanah kita buat properti. Nah, properti itu harus yang pasif income. Kalau kita gaya-gayaan punya rumah gede tapi itu nggak disewakan, malah kita tekor karena biaya perawatan, listriknya, airnya kan begitu gitu. Kalau perlu mungkin kadang banyak juga teman-teman kita yang rumah itu nyewa, dia ngontrak, tapi rumahnya dia sendiri dikontrakkan untuk apa yang lebih besar gitu. Dari situ bisa berkembang. Nah, saya juga mengikuti ini Anthony. Kalau kalian lihat Anthony itu usia 25 tahun, dia dulu 4 bersaudara, dia paling nyuwun sewu untuk akademiknya paling rendah daripada kakak-kakaknya. Kalau nggak salah begitu, saya ikut YouTube-nya. Sehingga dari situ dia jualan dulu. Pertama jualan makanan Korea di sekolahnya, jualan angkringan. Nah, itu yang membuat dia sekarang akhirnya malah punya kos-kosan 8 kos atau berapa kos gitu di Jogja di usia dia 25 tahun. Dan itu nagih mbak, nagihnya gimana? Kita diem aja tiduran rekening masuk. Dan nggak ada usaha apa-apa, maksudnya ya ada usaha di awal, tapi kan bukan yang dateng terus mikir apa kan nggak, bukan yang perlu setiap hari kita maintenance di situ kan nggak toh gitu, seperti itu. Tapi juga boleh bermimpi begitu, hanya wah itu modelnya gini-gini, enggak, nanti nek ada niat insya Allah ada jalannya. Contoh jalannya seperti apa, mungkin ide teman-teman di sini ya, karena kebanyakan mahasiswa UNY, UGM yang berhasil seperti apa ya, yang ini jasa cleaning service itu kan dulu dari kalau nggak salah mahasiswa UGM, terus jasa membersihkan sepatu kan sepele banget, Dokter Tirta. Ya, itu kan sepele kan, tapi bisa besar. Nah, itu kalau mau usaha di properti, salah satunya ada yang begini, rumah kosong tidak dipakai, menghubungi yang punya, itu disewa, terus dari yang penyewa itu disekat jadikan kos-kosan. Gitu. Jadi itu kan ibaratnya kayak saya menjual mobilnya bapak saya tadi kan. Iya. Jadi kan otomatis itu juga meningkat, dapat pendapatan gitu. Jadi kadang ya ketika ada orang yang bilang entrepreneur itu harus punya punya modal yang besar gitu, saya nggak setuju itu, walaupun saya nggak menyangkal itu, tapi juga nggak setuju itu, karena satu-satunya modal adalah pola pikir kita, satu-satunya modal adalah semangat kita juga. Gitu. Jadi kalau punya semangat, misalkan teman di sini sudahlah gini aja, ya udah hanya sampai segitu gitu.
Karena dulu ketika saya usaha ya catering, ya bimbel, ya apa itu kos-kosan, itu memang kerjanya hampir 24 jam. Pegawai kan kerjanya paling pol 12 jam ya. Iya. Itu sudah maksimal. Tapi kalau entrepreneur enggak, sampai sekarang pun saya bisa di tengah malam di WA, "Bu, ini mati listrik." Lah saya bukan PLN. Karena dulu ada yang anak kos pertama, karena sangat anak mama kos mati listrik, lah saya suruh apa coba. Karena juga nggak mungkin jeglek, karena kalau jeglek pun benerin kan hanya di luar kamar, itu masih di dalam pagar. Kalau rumah biasa kan listriknya di luar rumah kan, itu di dalam, itu kan memang mati listrik. Saya suruh apa gitu kan. Tapi ya itulah bekal organisasi, ketemu dengan berbagai macam orang. Otomatis di kos kan saya ngurusi 18-19 ya gini, 18-19 karena full sampai akhirnya ada kamar yang satu kamar untuk 2 orang. Begitu, karena full. Wah, gitu. sangat top sekali. Itu juga menambah menambah aset, orang, iya. menambah pemasukan, Iya, walaupun separuhnya iya. Terus kalau tadi dari sekian banyak usaha ibu nih, ibu pernah mengalami kendala apa yang terberat gitu? Mungkin bisa diceritakan, terus cara mengatasinya bagaimana gitu, Bu? Oh, Kendala-kendala yang itu terberat di ini sih, setiap usaha ada kendala. Iya. Cuman bagaimana kita cara mengatasinya aja. Salah satu kendala misalkan yang catering gitu, itu percaya nggak percaya ada kekuatan goib di situ. Gimana tuh, Bu? Iya, jadi misalkan masak gitu ya, tahu-tahu ini nggak apa-apa, tapi yang dikirim di sana tahu-tahu basi gitu. Padahal di sini nggak apa-apa. Akhirnya sampai beberapa kali kami harus ke kerapia itu, ke kiai. Terus beliau ngendiko, ini ada yang nggak suka gini-gini begitu. Kan nggak semua orang suka kalau ada orang berhasil kan ya. Entah itu siapa, saya nggak mau suuzon gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau dikirim ke kampus yang lainnya enggak. Gitu. Terus kirim yang lainnya lagi juga enggak gitu. Berarti kan padahal kan masaknya bareng, ngemasnya bareng, orangnya bareng, kok bisa kejadiannya beda-beda gitu. Itu ada. Terus lagi kalau yang jualan souvenir tadi udah ya, pernah dirugikan gitu ya. Oke, terus kalau yang bimbelnya di rumah. Jadi saya tuh punya rumah aja nggak mau rugi. Jadi saya nggak mau rumah saya harus diputar. Ya, harus diputar karena alhamdulillah punya garasi yang cukup memadai. Akhirnya membuat bimbel. Caranya bimbel gimana? Mahasiswa nih yang kira-kira pinter, terus dia aktif. Mbak mau nggak buat ini? Akhirnya buat bimbel. Siapa yang ngajar? Mahasiswa sendiri PGSD. Saya gaji, saya hanya menyiapkan tempat sama fasilitas gitu. Hanya mandek karena COVID kemarin dan nggak saya lanjutkan lagi. Mikir juga kan ya, karena rumah saya sering kosong sekarang kalau anak sekolah dan sebagainya. Tapi pengen sih suatu saat, mungkin ada salah satu dari teman-teman BEM di sini ya. Nah, karena bisnis itu bagi saya adalah kemampuan kita dalam berhubungan atau berkorelasi atau maksudnya saya ada tempat ini, Anda nggak punya tempat gitu ya, nggak punya tempat, punyanya adalah saya punya ide Bu membuat bimbel yang begini-begini, itu saya suka, saya support gitu. Jadi monggo, mungkin teman-teman yang ada di sini atau mungkin yang ada di mana ini, sahabat manggilnya apa? Teman-teman. Oh, teman-teman. Oke, itu bisa join, bisa. Jadi membuat konsepnya seperti apa? Karena bimbel sekarang kan tidak hanya sekedar ya udah bimbel gitu aja gitu. Dan itu menjanjikan loh. Terutama untuk ya semuanya, tapi untuk pendidikan dasar, karena saya di pendidikan dasar ya. Di TK itu nggak diajarkan membaca, menulis, berhitung, tidak boleh. Iya. Ya, tetapi di SD langsung ketemu tema 1, tema 2, tema 3. Otomatis kan ada kesenjangan miss di situ kan. Itu peluang usaha kita masuk di situ. Iya, Bisa masuk di situ. Terus mungkin yang mengajar matematika, di sini ada yang dari prodi matematika kan di FKIP kan ya. Iya. Nah, itu biasanya dianggap mata pelajaran yang sulit. IPA juga, terus padahal saya yang sulit ya itu tadi, sejarah, akuntansi, geografi. Itu seperti itu. Nah,
Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin tertarik, boleh gitu join untuk yuk kita sama-sama. Nah, di situ jangan berhenti bahwa udah ini bimbelnya Bu Wahyu berkembang gini, enggak, tapi Anda nanti misalkan kembali ke daerahnya, misalkan kan bukan asli Jogja, pengalaman membuat bimbel di tempat saya itu bisa dikembangkan di rumahnya. Sekaligus cari pengalaman juga ya Bu ya. Muridnya bisa cari dari teman-teman PPL, murid-murid PPL, kan ada PPL, ada observasi, ada kayak gitu. Itu peluang-peluang bisnis. Niatnya adalah pertama bukan uangnya ya, mikirnya semuanya adalah membantu. Jadi bimbel itu membantu teman-teman yang kesulitan belajar. Terus kos niatnya adalah memberi tempat teman-teman yang mau belajar nggak ada tempat untuk menginap, begitu niatnya pertama seperti itu. Jadi kita nggak orientasinya kita butuh di situ, tapi niat utamanya begitu. Oh gitu. Terus tadi Bu, kan terkadang kita sebagai mahasiswa kan cuma kuliah doang gitu loh Bu, kita nggak sensitif akan ada peluang-peluang gitu. Mungkin tips dari Ibu bagaimana cara kita agar sensitif peluang, misal aku nganggur nih, nggak punya apa-apa, gabut, aku mau pengen ada cara buat menambah income gitu, cara untuk menambah sensitivitas gimana Bu? Oke, yang pertama kalau pengalaman saya dulu dengan cara uang saku saya itu minim. Oh gitu. Sehingga saya nggak bisa seperti teman-teman yang lain yang setiap hari beli Jogja Chicken. Dulu terkenalnya Jogja Chicken ya, sekarang udah jarang nggak ada ya. Nah, saya bisa beli Jogja Chicken atau yang sekarang Rocket Chicken Olive gitu ya. Itu saya hanya sepekan itu sekali setelah praktikum. Kalian bisa pagi siang sore ya. Kayak obat ya 3 hari. Nah, dengan seperti itu kan merasakan bahwa oh ternyata hidup nggak punya itu nggak enak ya gitu. Nah sekarang kita lihat kemarin saya baca pemain sepak bola siapa ya itu Mas, yang kalau sore dia itu menunggu di belakang toko McD untuk minta makanan yang tidak laku. Sekarang dia jadi jutawan, miliarder mungkin pesepak bola. Ya mungkin pokoknya dia nunggu di belakang McD itu menunggu makanan yang tidak laku, yang bekas itu untuk dimakan dia, begitu. Terus banyak lagi, ini kan yang internasional ya. Terus yang dalam negeri, kebanyakan orang yang sukses-sukses itu bukan dari orang yang punya, ya enggak, karena kalaupun orang yang punya, dia terbiasa untuk kerja keras. Contoh orang yang punya kerja keras, saya lihat seperti anaknya Pak Khairul Tanjung, siapa yang kemarin habis Putri menikah? Tanjung. Putri Tanjung. Iya. Kelihatan pintar kan? Pintar, terus dia juga punya channel YouTube. Otomatis kan dia bukan yang wah orang tua saya sudah orang terkaya di Indonesia nih, saya habiskan, bukan. Tetapi dianya juga menekan dirinya untuk selalu berusaha. Nah, dulu pernah dia cerita bapaknya itu pas pergi kemana jam 3 pagi itu udah masak, udah apa begitu. Itu yang terekam di dia. Berarti kan setiap anak itu merekam apa yang dilakukan orang tuanya. Nah, kalau kalian orang tuanya misalkan ada usaha apa, sensitif nih lihat, wah bapakku direwangi begini, atau apa ya bahasa Indonesia bapakku direwangi itu apa ya? Dibantu. Bapak saya harus seperti ini, sampai seperti ini gitu ya. Sampai seperti ini gitu ya. Ya. Sampai seperti ini, begitu usahanya dalam menguliahkan saya, ibu saya sampai seperti ini, otomatis kan kita jadi tergugah sendiri, begitu sih. Jadi belajar menekan diri. Kalau sudah terbiasa bahwa di usia, kalian usia berapa rata-rata? 20. Nah, di usia 20 tapi gaya hidupnya sudah kayak pensiunan. Nah, itu ya tinggal menunggu kehancuran. Nanti jadi generasi hutang bank. Dikit-dikit pengen apa? Hutang itu. Dan itu salah satunya menurut saya tip yang saya yakini, walaupun berbeda dengan yang lain, monggo ya, itu diminimalisir untuk berhutang, apalagi hutang di bank. Karena saya dulu selalu mikir begini, kita usaha dapatnya misalkan 100.000, utang bank itu kan ada bunganya. Wah, bunganya cuma ngasih uang ke mereka nih, padahal mereka nggak ngapa-ngapa, padahal kita usaha untuk mendapatkan itu kan tinggi, begitu. Itu sih. Tapi sejauh ini setelah ngaji belajar bahwa selain mengasih mereka uang lebih tadi,
kita juga kena riba. Riba itu dosanya seperti menzinai orang tuanya lebih dari 3 kali gitu kalau nggak salah. Kalau laki-laki ya kayak zina sama ibunya lebih dari 3 kali gitu kan. Kalau nggak salah begitu, dibuka lagi ya. Saya agak lupa. Oh, yang jelas orang yang melakukan riba itu kayak menantang Gusti Allah. Oh, gimana coba? Kalian menantang orang tua aja efeknya nggak kasih uang saku kan? Iya. Nah, kalau menantang Gusti Allah nih, saya mau lihat yang menantang Gusti Allah seperti apa gitu. Itu sih. Jadi kembali lagi kan cari berkahnya itu tadi. Berkah itu bukan banyaknya saja. Maksudnya makanan itu halal dan thayyib ya. Nah, berkah itu adalah ada, halal dan berkembang. Tapi kalau kita banyak saja tapi nggak tahu asal usulnya dicampur nih, mau tadi kos-kosan LV wah masuk, terus makanan biar agak meringan campuri daging babi masuk, kan seperti itu gitu kan. Itu insya Allah berkahnya kan akan hilang, lama-lama juga akan terkikis, ya kan? Iya. Wah, ini ketahuan nih diuji lab, wah, malah masuk penjara lah, apa-apa bisa kan seperti itu gitu sih Pak. Dan hidupnya mesti nggak tenang, ya nggak, pasti nggak tenang. Iya Pak, kalian punya hutang ke temennya, hutang janji aja kan nggak tenang toh. Wah, saya nanti jam 1 harus ke BEM nih gitu. Berarti saya sebelum jam 1 harus sampai atas, jam 1 kurang 10 sampai atas, karena itu udah hutang janji. Keren sekali ya teman-teman, sangat memotivasi kita semua. Baik, kemudian mungkin Bu Wahyu bisa kasih kita tips nih agar mohon maaf, cut ya. Terus bagaimana ibu bisa membagi waktu nih antara menjadi ibu, kemudian ibu juga masih mengajar, kemudian entrepreneur, bagaimana? Oke. Saya di rumah tanpa ART ya. Oh, keren. Keren, saya tanpa ART sehingga pagi hari bangun, tahajud, sholat subuh, habis itu sudah nyuci, jemur itu sama anak-anak. Jadi anak-anak saya yang kelas 3 SD, yang 1 kelas 5 itu sudah terbiasa dari kecil itu untuk nyuci. Jadi sudah saya ajari, ini dimasukkan gini, sabunnya di sini, nyetelnya begini. Alhamdulillah kan mesin cucinya 1 tabung, otomatis kan lebih simpel buat mereka gitu. Tapi untuk jemur memang baru di kelas 3 ini kakak saya ajarin, karena kan rumah agak tinggi ya. Ya kalau yang itu enggak. Kalau nyapu biasanya saya nyapu, nanti gantian kakak sama adiknya yang ngepel. Dan saya merasa itu pelajaran. Karena sekarang banyak perempuan yang nyapu aja nggak bersih, gitu, maksudnya pelajaran gitu ya. Dan saya nyuwun sewu agak-agak OCD. Tahu OCD? Jadi ada jeleknya apa OCD? Gangguan mental. Jadi saya gini, ada gangguan mental tentang kebersihan. Jadi kalau ini nggak rapi itu kayak uring-uringan begitu. Akhirnya terbiasa nih kalau cuman bertiga. Tapi ketika keluarga ngumpul atau ada kakung uti, dulu uring-uringan. Akhirnya nggak bisa mengerjakan, kan terganggu kan? Karena gangguan itu gangguan mental kan ya. Akhirnya saya belajar lagi. Oh ya, turunkan. Oke, kayak gitu sih. Jadinya ya biar bisa berjalan, satu tipsnya harus waras dulu. Orang itu banyak yang sehat tapi jarang waras ya. Atau ada yang nggak waras. Maksudnya belum tentu orang sehat waras. Sehingga walaupun dia sehat kerjanya healing aja gitu kan. Ya, padahal cuman wah ngedit videonya Bu Wahyu healing. Misalkan seperti itu gitu. Terus pertama sehat, kedua waras, yang ketiga disiplin waktu, dan juga komunikasi. Sehingga anak saya itu sudah terbiasa, Kak, nanti ibu, ini tadi kan saya jam 7 sudah harus ke kos karena memang ada trouble listrik konslet karena kena air hujan. Udah janjian sama tukang. Nah, jam 7 harus ke kos, jam 9 ada Zoom, jam 13 dengan kalian. Saya cuman bertiga, otomatis kan anak saya, dan libur yang SD karena ujian kan. Saya minta tolong bulenya, ini saya harus pergi jam 7, tolong. Jadi bulenya ke rumah nganter anak saya yang TK kecil, terus saya ke kos dulu baru ke sini. Berarti kan itu harus waktunya gini. Jadi ketemu orang kadang
kayak ini tadi yang hari ini ada janjian handbem kan, saya mikir wah saya kan izin ke anak saya hanya sampai asar, mungkin sampai jam 4 gitu, tapi pulang dari sini langsung saya ke tempat teman saya nggak bisa begitu, kecuali kalau saya pulang bawa anak saya terus saya bawa ke tempat teman saya begitu. Jadi bagi waktunya memang harus begitu gitu. Terus kalau bimbel tadi kan sudah ya, covid sudah enggak, terus catering sekarang juga sementara enggak dulu begitu. Terus kalau yang bimbel satunya karena bekerja sama dengan teman sehingga saya enggak full harus ada di situ begitu Mbak gitu. Jadi memang kita harus disiplin sih, bangun itu udah tahu, anak juga udah tahu ibu harus kesini gitu. Makanya tadi tahu-tahu kunci rumah itu ke bawah saya, tahu-tahu dia kesini lah, saya heran, wah kok sampai sini gitu, ternyata ngambil kunci. Seperti itu, dan dikomunikasikan, semuanya dikomunikasikan, termasuk anak saya misalkan minta apa, minta jajan gitu ya, Bu minta jajan ini, alhamdulillah saya jarang bilang tidak, tapi oh ya minta sama Allah ya, oh ya, dia terus bilang apa, Bismillahirrahmanirrahim, nyuwun ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amin. Dan saya jarang mengatakan bahwa ini murah, ini mahal enggak. Bu, ini mahal ya? Enggak, ini murah kan, tinggal minta sama Allah. Tinggal minta sama Allah. Jadi jarang. Jadi karena kalau kita kita mintanya sama siapa? Gusti Allah. Iya. Jadi kalau kayak saya takut juga, ada takut ketika kita bilang mahal jadi mahal beneran. Tapi kalau kita bilang murah, bukan berarti kita sombong, tapi adalah murah di mata Allah, sehingga kita mintanya sama siapa? Sama Gusti Allah. Begitu sih. Jadi dan tipikal anak saya bukan tipikal yang ketika ini boleh beli ini, enggak, itu akan minta sampai ibunya iya. Sehingga solusinya ada boleh tapi minta sama Allah. Begitu. Misalkan adiknya yang usia 5 tahun pernah protes, minta sama Allah terus, kapan jadinya mau nggak datang? Anak kecil ya. Oh ya lah, mintanya apa sih? Balon. Oh ya, coba. Akhirnya kan saya jadi mereview diri sendiri. Oh ya, terlalu lama nih saya nggak memberikan itu gitu. Akhirnya saya berikan begitu. Gitu. Kalau yang gede, karena dia sudah bisa mikir, selain minta sama Allah itu harus, itu saya kasih daftar. Jadi entrepreneur tidak hanya nyari uangnya ya, tapi mengeluarkan uang kita harus punya catatan. Kak, listrik sekian, wifi sekian, nah, dia bilang, Bu, kakak butuh ini gitu. Oh boleh, silahkan. Pemasukan sekian. Jadi anak saya itu udah tahu dari kecil, ibunya gajinya sekian, dapat dari kos sekian gitu. Tapi honor-honor lain enggak ya, karena nggak kelihatan ya, uji skripsi gitu kan. Iya. Nggak kelihatan enggak ya. Itu awal memang nggak masuk ke rekening kan ya, nggak kelihatan, atau nggak pasti kan gitu, nggak kelihatan. Nah akhirnya oke, mau ini oke boleh, yuk mana yang ini, yang pengeluaran ini yang mau dihapus yang mana, saya bilang gitu. Listrik apa? Wah nanti kita gelap Bu, berarti dia belajar analisis, analisis kebutuhan. Terus lagi, ya udah wifi-nya aja, lah nggak bisa nonton YouTube nanti. Oh ya udah SPP-nya, lah kakak sekolahnya gimana? Kayak gitu, ya udah ini nggak usah beli beras, lah nanti kita nggak makan gimana? Berarti kan seusia itu sudah kita ajak mikir. Nah kebanyakan orang tua sekarang adalah enggak, ibu nggak punya uang, titik. Lah anaknya bisa paham ibunya nggak punya uang itu apa, ngapain gitu loh. Nggak tahu kalau ternyata listrik itu bayar, mobil dipakai itu pajak, udah mobilnya sendiri kok izin bayar kan gitu kan. Motornya masih punya sendiri kok bayar, ini rumah-rumah kita loh, ngapain listriknya bayar. Logika mereka kan begitu. Nah itu kan harus yang kita mengkomunikasikan. Akhirnya oh iya gitu. Jadi udah mikir mereka gitu. Oke. Terus kemudian pesan Ibu nih untuk teman-teman mahasiswa di sana, mungkin kita jadi mahasiswa itu tidak hanya jadi mahasiswa yang kuliah pulang kupu-kupu gitu Bu, mungkin bisa disampaikan. Oke. Dulu saya punya mahasiswa yang skripsi itu nggak selesai-selesai. Setelah itu saya tanya, kenapa Mbak? Ternyata usahanya itu membuat souvenir wisuda. Jadi kalau UPI ada yang wisuda, itu ngasih souvenir apa ya saat itu, boneka-bonekaan atau gantungan kunci atau apa gitu. Oh iya, terus gimana? Dari dia tadinya iseng, temennya wisuda dia ngasih, akhirnya dia usaha buat itu di UPY, akhirnya berkembang sampai di kampus-kampus yang lainnya. Nah, skripsinya keteteran. Saya malah,
oke, bukan itu hentikan, enggak, itu bagus, pertahankan. Terus nanti skripsinya sambil dikerjakan begini, begitu, karena setelah lulus dia itu udah nggak bingung cari kerjaan. Tapi bagi yang lainnya, kalian itu kan rasanya kalau dapat tugas kan, wah pengen dong lulus gitu kan. Iya. Nanti kalau kalian itu udah lulus pengen kuliah lagi. Iya. Kenapa? Karena minta uang untuk beli kuota kok izin. Tapi nek ora update status kok gimana gitu kan. Tapi wis di kuliah ke, nek kok belum dapat pekerjaan, begitu kan? Nah, idealisme Anda itu ada ketika kuliah, kalau saya merasa begitu. Karena kan ketika kuliah, makan Anda kan dicukupi orang tua nih. Mau mikir apa coba? Kayak saya makan kan harus mikir nih, ya kan? Kalau kalian kan nggak mikir, SPP nggak mikir, kos nggak mikir, cuman mikir kuliah saja, sama mikir membuat lapangan pekerjaan, gitu. Nah itu salah satu yang saya cita-citakan ke anak saya. Sampai gini ya lucu ya. Jadi walaupun saya kuliah sampai dokter dan sebagainya, besok anak saya mau seperti apa saya terserah mereka. Dan doa saya malah ayo jadi entrepreneur, nanti bisa merekrut banyak pegawai pekerja, bisa membantu orang. Tapi pendidikan ya memang harus. Tapi pendidikan itu nggak harus yang sejalur dengan ibunya begini, anak juga begini, enggak gitu. Makanya teman-teman di sini kalau bisa selama kuliah kan ketemu nih, misalkan sesama BEM, otomatis kan kalian sudah dikumpulkan Allah dalam satu tempat dengan pemikiran yang sama. Dari seleksi alam nih, seleksi alamnya adalah sekian ribu mahasiswa UPY, kenapa yang masuk BEM cuman ini? Berarti kan yang masuk seleksi alam ini, berarti kan yang satu pemikiran, satu visi misi adalah kalian dari sekian ribu. Kenapa dari sini nggak membentuk sesuatu? Enggak, sesuatu. Karena sekarang nggak bisa mengandalkan lulus jadi pegawai. Sekarang banyak pegawai yang keluar kok. Banyak itu di Instagram gitu. Tapi bukan berarti bahwa pegawai nggak baik. Enggak, saya pun juga pegawai, kalau bisa pegawai dan entrepreneur kan. Iya. Nah, pegawainya tetap jalan. Kan pegawai itu ibaratnya usahanya stagnan. Lurus nih. Saya yang penting kuliah, belajarnya benar, terus lulus tepat waktu, insya Allah nanti kalau ibadahnya dikuatin, insya Allah nanti jadi pegawai. Tapi kalau entrepreneur kan harus usahanya tinggi nih, berarti harus banyak usaha di situ, membuat link. Salah satu link yang sudah dibuka siapa? Saya tadi udah buka link. Misalkan ada tuh di rumah saya, yuk buka bimbel di tempat saya, misalkan seperti itu. Begitu. Salah satu juga saya juga pernah belajar apa ini ya, nanti kos tapi sudah ada yang jaga, tapi ada orang yang usahanya begini, ada anak kos, dia nggak bisa bayar, akhirnya dia bertanggung jawab atas kos itu. Satu kamar dia free, tapi dia bertanggung jawab, semua kamar harus penuh, dia yang harus membersihkan, dan bagi dia 1 tahun itu gratis. Nah itu kan salah satu yang anaknya itu tadi juga seneng, wah saya dapat kos gratis, misalkan setahun 5 juta 6 juta kan lumayan tuh gitu. Terus dia membersihkan situ sama mencari teman-teman, itu pun masih dapat fee. Ketika dapat orang, dapat fee gini, yang punya kos juga santai, sudah ada yang ngurusi ini kan gitu. Nah sekarang nggak harus namanya entrepreneur tuh harus punya kos segini, enggak, kita mulai dari yang bawah dulu. Masa iya anak bayi nangis dikasihnya durian kan ya enggak, anak bayi nangis ya kasihnya roti atau ASI begitu. Terus nanti kalau udah agak gede nangis dikasihnya nasi. Nah sekarang level entrepreneur kan juga begitu, kalian di level apa dulu? Kalau masih level pemula, ya sudah ikuti yang pemula tadi, ibaratnya makannya masih bubur. Nanti ketika anak-anak sudah makan nasi, ketika sudah punya apalagi mungkin bisa makan yang bervariasi lagi, begitu. Jangan langsung anak bayi mimpinya sudah punya kos-kosan. Ya enggak, kecuali kalau orang tuanya memang sudah tajir melintir ya. Kadang orang tuanya tajir juga nggak mikir entrepreneur sih, karena udah merasa wah itu nanti warisan buat saya. Enggak, itu sih Mbak. Jadi apa ya kan terjawab ya. Jadi harus kita tahu porsi kita di mana, dan paling sulit memang memulai. Ya saya
Oke, motivasi Bu Wahyu gini-gini, tapi saya mau mulainya dari mana? Salah satu caranya adalah dekati pakar atau dekati expert. Pertama, udah kayak gini, ada saya, misalkan ya, Bu, saya pinginnya karena lebih ke properti atau lebih ke apa? Ke saya tanya, oh ya, yuk kita buat apa? Oke, bisa lagi dosen di sini kan juga banyak yang punya usaha. Pak Juang itu punya usaha apa? Mungkin yang dari bahasa Inggris, ya enggak? Pak Eko Wadah 3 ya kan juga ada usaha. Iya, jelas. Nah, itu kan teman-teman bisa mendekat dulu sama beliau-beliau yang sudah expert nih, sudah berhasil nih dalam usahanya, begitu. Baru dari situ teman-teman mengembangkan, bisa di cabang lain atau bisa di daerahnya, begitu ya. Karena nggak ada, tapi mungkin sangat jarang yang langsung muncul baru langsung up yang besar gitu. Kayak Raffi Ahmad bisnisnya banyak kan, dia kerja sama dengan ini franchise gitu kan ya, kerja sama dengan apa, dengan dulu pernah kerja sama dengan Ramayana juga ya, sempat mau bangkrut yang ada Ransjin itu. Nah itu kan kerja sama begitu. Kalau sekarang mau usaha memang kayak kuliner dan sebagainya kan kayak sudah banyak ya, sudah menjamur. Nah itu harus ketemu orang yang kuliner juga biar tahu oh celah-celahnya di mana sih, gitu sih Mbak. Oke, sangat luar biasa. Kita kasih aplaus dulu dong teman-teman semua. Benar-benar kali ini tamu undangannya tidak salah dan sangat tepat sekali. Wah. Baik. Mungkin sempat kita tarik beberapa hal nih Bu, karena kita sebagai mahasiswa kita harus peka terhadap peluang, kemudian kita juga harus membalanskan antara organisasi dan kuliah. Di lain itu kita juga sebagai mahasiswa yang masih dibiayai orang tua, kita juga harus patuh. Kemudian hablum minallah hablum minannasnya jangan lupa, karena itu dapat mempermudah proses studi kita. Mungkin seperti itu ya Bu. Jadi kami aturkan terima kasih kepada Ibu Wahyu yang telah berkenan membersamai kita dalam podcast episode kelima ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Kami dari BEM FKIP UPY mengaturkan terima kasih pada teman-teman semua. Sampai jumpa di season selanjutnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.